Tak usahlah SBY urus masalah urusan di Amerika. Kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat karena kematian George Floyd makin meluas dan parah. Hingga akhirnya Donald Trump akan mengambil tindakan tegas. Dia menyatakan akan mengerahkan kekuatan militer untuk meredam kerusuhan tersebut. Ketika kita berbicara, saya mengirim ribuan tentara bersenjata lengkap, personel militer dan petugas penegak hukum untuk menghentikan kerusuhan, penjarahan, perusakan, penyerangan, dan perusakan properti secara tidak disengaja, kata Trump di Gedung Putih. SBY kemudian mengomentari rencana Trump ini. Dia berharap rencana tersebut tidak dilakukan karena membawa risiko dan konsekuensi yang tidak kecil, baik secara politik, hukum, sosial, maupun keamanan. Juga berdampak pada citra Amerika Serikat di dunia. Menurut SBY, jika Trump benar-benar mengerahkan militer, dikhawatirkan justru bisa membuat perlawanan semakin menguat dan membesar. Apalagi saat ini telah muncul slogan baru, yaitu "Time for fear is over", atau "Waktu untuk takut sudah usai". Sebesar apapun militer dikerahkan untuk menyelamatkan sebuah rezim, kalau rakyat sudah bergerak, tumbang juga mereka, kata SBY. Di sisi lain, menurut SBY, belum pernah dalam sejarah Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Sebaliknya, Amerika Serikat seringkali mengecam negara-negara yang mengerahkan militer untuk menghadapi rakyatnya seperti Indonesia. Amerika Serikat menilai tindakan semacam itu bertentangan dengan demokrasi dan aturan hukum yang benar. Saya mau komentari masalah ini. Pertama, SBY ada benarnya soal Amerika Serikat yang tidak pernah mengerahkan militer untuk menjinakkan rakyat yang bertindak liar seperti saat ini. Dan ini dibanggakan Amerika Serikat untuk menekan negara-negara lain yang menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kerusuhan dan kekacauan dalam negeri. Tampaknya Amerika Serikat harus menelan ludahnya sendiri. Karma berbalik arah. Kedua, aksi damai dibenarkan. Gelombang demonstrasi akibat kematian George Floyd juga tidak disalahkan. Tapi kalau sudah terjadi penjarahan, siapa yang mau tokonya dijarah? Apple Store dijarah, iPhone disikat, Nike Store juga dijarah, supermarket habis disikat, showroom Mercedes-Benz pun dihancurkan. Beberapa kafe dan restoran dibakar, bahkan coffee house milik WNI di Washington DC juga dirusak. Kira-kira bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Ketiga, ngapain pula SBY komentari masalah ini? Tidak penting juga. Itu urusan dalam negeri Amerika Serikat. Kita tidak berhak ikut campur, apalagi kepo. Negara sendiri aja masih megap-megap gara-gara pandemi corona. Meskipun cuma sebatas komentar, tak etis juga sih. Setahu saya Presiden Jokowi pun belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai situasi yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Saya selalu mendukung perkataan mind your own business, urus urusanmu sendiri. Tak usah banyak lagak mengurusi urusan orang lain. Yang ada malah nantinya bikin kisruh. Ini adalah contoh sikap naif dan tidak introspeksi. Ikut komentari masalah negara lain, tapi kalau dirinya disentil sedikit saja, ributnya minta ampun. Satu dunia maya bisingnya sampai harus menyumbat telinga dengan 1 kilogram kapas. Lebih baik urusi negara sendiri. Tak perlu buang waktu untuk memikirkan masalah negara lain. Jadinya nanti kayak kadrun 3 angka itu. Myanmar ada masalah dengan Rohingya, mereka demo. Cina ada masalah terkait Uighur, mereka ribut dan teriak kayak orang gila. India ada kasus, mereka juga demo di depan Kedubes. Muhammad Salah cedera, mereka juga mau demo di Kedubes Spanyol meski batal. Yang dibela bukan warga negara sendiri. Kan gila ini namanya. Bikin keributan dengan negara lain, membuat hubungan antar pemerintahan berpotensi renggang. Lagian apakah Donald Trump mau mendengarkan apa kata SBY? Dengan presiden Cina saja, Trump tidak takut dan berani membuat ulah macam-macam. Apalagi dengan SBY yang cuma bisa prihatin. Gimana nanti misalnya Trump sindir SBY? Lu coba urus dulu gimana kelanjutan Hambalang. Atau gimana nanti saat Trump tanya SBY, mending lu urus dulu deh proyek mangkrak yang bejibun itu. Ayo, mau jawab apa? Jangan nanti malah prihatin lagi, lalu curhat di media sosial dengan untayan kata-kata yang meremukkan hati.
Sudahlah Pak SBY, jangan ikut campur urusan negara lain, dan juga jangan urusi politik dalam negeri. Lebih baik pensiun saja dan jangan keluar lagi. Setidaknya suhu politik bakal lebih adem. Bagaimana menurut Anda?